Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratnasari Listianingrum, STP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Legum dan Serealia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Zakia Oktaviani dengan NIM 230104015 dari kelas TPH 23A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal mengenai the potential of the pecan nut cake as an ingredient for the food industry atau potensi kue kacang pecan sebagai bahan baku industri makanan. Selanjutnya, jadi jurnal yang akan saya bahas ini tuh diambil dari Food Research International, yaitu pada tahun 2020. Untuk pendahuluannya, jadi pecan nut atau kacang pecan ini kaya akan asam lemak, tak jenuh tunggal, dan juga ganda, tocopherol, sterol, dan senyawa fenolik. Senyawa-senyawa ini tuh saling berkaitan terhadap aktivitas antioksidannya. Beberapa produk sampingan dari kacang pecan ini seperti minyak dan kue yang dihasilkan dari pengepresan, kaya akan nutrisi dan juga senyawa fitokimianya. Nah, kue kacang pecan atau PNC ini tuh memiliki nilai yang komersial yang cukup rendah dan biasanya tuh ditunjukkan untuk pakan ternak. Karena karakteristiknya ini, PNC juga memiliki potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan oleh industri pangan. Nah, pengetahuan dari ciri-ciri morfologi dan sifat fungsionalnya tersebut, seperti pada kapasitas retensi air dan minyak, kemudian sifat pengemulsi, viskositas, dan kapasitas berbusa, ini tuh penting untuk kemungkinan pada penerapan PNC, yaitu pada produk panggang, makanan ringan, olesan, dan juga yogurt. Untuk tujuan dan metodenya, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui sifat nutrisi dan fungsional kacang pecan, serta mengetahui pengaruh dari penggunaan berbagai pelarut terhadap komposisi fitokimia dan juga aktivitas antioksidannya. Hasil yang diperoleh ini tuh seharusnya dapat mendorong penggunaan bahan mentah sebagai bahan makanan industri dan juga dapat menambah nilai pada produk sampingan. Kemudian pada bahan dan metode, yang pertama itu bahan kimia, yaitu terdapat standar Ca, Co, Zn, Mn, Mg, Cu, Fe, Na, dan K, serta larutan, asam galat, reagen, Valencia Celte, 22-divinyl 1-fikrihidrazil atau DPPH, metanol, quercetin, dan katekin yang dibeli dari Sigma Aldrich. Untuk bahan dan metodenya, yang kedua yaitu ada bahan dan persiapan sampel, yaitu sampel kacang pecan ini dari varietas Barton yaitu 5,0 kg dari Caqueira do Sul dari Brazil, yang mana minyak ini tuh diekstraksi setelah 3 kali lipat pengepresan yang berurutan. Nah, PNC ini tuh disimpan dalam wadah polietilen densitas rendah pada suhu 4 derajat Celcius hingga analis. Nah, yang ketiga yaitu ada parameter nutrisi, mineral, dan warna. Pada penentuan kadar air, yaitu 925,09, abu 923,03, pada total lipid 920,85, dan protein kasar yaitu 920,87, dan juga serat makanan 991,43. Sedangkan pada kandungan mineral yaitu terdapat Ca, Co, Zn, Mn, Mg, Cu, dan juga Fe. Sedangkan warna sampel PNC ini tuh dapat diukur dengan menggunakan alat kromometer CR400. Untuk hasil pembahasannya, di sini dapat kita lihat terdapat tabel mengenai komposisi nutrisi pada kacang pecan. Parameter yang terdapat di tabel ini tuh ada kelembapan, abu, lipid, protein, serat, karbohidrat, nilai energi, dan warna. Jadi tabel itu menunjukkan bahwa pecan itu merupakan sumber yang kaya lipid dan protein yang berkontribusi terhadap tingginya nilai energi. Jadi hasil antara kacang pecan mentah dan juga PNC ini tuh ternyata memiliki perbedaan yang signifikan, yang mana peningkatan protein, mineral, serat, karbohidrat, dan juga penurunan nilai energinya itu terdapat sebesar 38,2% untuk PNC yang dibandingkan dengan kacang pecan. Jadi 38,2% itu untuk PNC yang dibandingkan dengan kacang pecan mentah ini.
Selanjutnya yaitu ada tabel kedua yang membahas mengenai profil mineral PNC dan asupan referensi diet. Jadi tabel kedua ini tuh menunjukkan bahwa PNC ini tuh merupakan sumber yang kayak Mg, Mn yang sebelumnya sudah disebutkan, dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 100 mg pensil itu mungkin cukup untuk mencapai asupan harian Mg, Mn, dan Co yang dapat direkomendasikan untuk orang dewasa. Dan yang ketiga, tabel ketiga ini membahas mengenai nilai nyata dan kode kandungan fenolik total, tanin terkondensasi, dan aktivitas antioksidan untuk ekstrak PNC. Jadi pada tabel ketiga tadi itu menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh untuk kandungan fenolik, konsentrasi tanin padat, dan aktivitas antioksidan pada PNC. Nah, berdasarkan uji Shapiro-Wilk ini tuh normalitas data diverifikasi dan uji satu faktor ANOVA yang menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan untuk semua respon variabel. Kandungan TPC dan CT ini tuh diperoleh di UEA dengan menggunakan campuran etanol, asam asetat, dan air yang bervariasi secara statistik yang berkisar antara 172,43 hingga 2744,24 mg. Jadi ekstrak PNC ini tuh yang diperoleh ini tuh dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan keduanya itu dapat mentransfer atom hidrogen dan juga dapat mereduksi hidrofilik dan lipofilik senyawa. Pada potensi reduksi senyawa fenolik hidrofilik ini tuh berkisar antara 172,06 hingga 1714,96 mg GAE 100 gram pangkat min 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengepresan dingin pada kacang pecan ini ternyata menghasilkan PNC yang kaya akan protein, serat, dan karbohidrat, dan juga nilai energi yang cukup rendah. Nah, pada PNC ini juga bersumber dari CO, Mg, dan Mn yang ternyata merupakan elemen penting untuk berfungsinya organisme manusia. Pada evaluasi morfologi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur mikro PNC yang dapat mempengaruhi sifat fungsional seperti pada kemampuan menahan dan juga menyerap air yang ternyata merupakan properti utama dari PNC. Nah, sifat fisikokimia, fungsional, fitokimia, dan juga antioksidan. Nah, sifat-sifat tersebut itu menunjukkan bahwa kue kacang pecan ini ternyata merupakan bahan yang potensial untuk produksi makanan seperti pada makanan penutup, yaitu ada jelly, yogurt, sosis, pasta, keju olahan, roti, dan juga produk kembang gula lainnya. Mungkin kalian tuh baru pertama kali dengar atau mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar tapi belum tahu bentukan kacang pecan tuh seperti apa. Nah, di sini tuh kita dapat melihat ya bahwa bentukan dari kacang pecan ini tuh seperti ini, teman-teman. Jadi warnanya tuh berwarna coklat seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya presentasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Dan apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan saja. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.